Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Reziko Radiansyah akan menyampaikan materi tentang kejadian manusia dan alam semesta. A. Asal-usul alam. Teori alam semesta. 1. Teori ledakan besar. Alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu hingga menjadi alam semesta seperti sekarang ini. 2. Teori keadaan tetap. Alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. Alam semesta selalu terlihat tetap seperti sekarang. 3. Teori kabut. Teori nebula, bahwa alam semesta ini dibentuk dari satu kondensasi, awan ataupun kabut-kabut gas yang sangat panas, di mana kondensasi tersebut lalu akan membentuk bagian-bagian secara terpisah yang juga akan terus berputar. 4. Teori bintang kembar, bahwa dahulunya tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil dan terjadi planet. B. Awal mula kehidupan di bumi. Awal mula kehidupan di dunia ini hanya sebatas planet yang kosong, dan lama-kelamaan dunia ini penuh dengan makhluk-makhluk yang menempati bumi ini, dan mulailah terjadi kehidupan di dunia ini. Bumi dahulu terbentuk dalam keadaan hangat dan pijar yang secara perlahan bumi mengadakan kondensasi atau lebih dingin, sehingga pada suatu saat terbentuklah kerak atau kulit bumi. Bagian yang berbentuk cair membentuk samudra atau hidrosfer, sedangkan bagian yang berbentuk gas disebut atmosfer dan yang berbentuk padat disebut litosfer. Teori asal-usul kehidupan di bumi. Teori kosmozoa mengandaikan bahwa kehidupan dibawa kemari dari tempat lain di alam semesta, boleh jadi tergabung dalam meteorit yang jatuh. Teori Fluger, bumi itu berasal dari suatu materi yang sangat panas yang mengandung karbon dan nitrogen sehingga terbentuk cyanogen (CN). Senyawa itu dapat terjadi pada suhu yang sangat tinggi, dan selanjutnya terbentuk zat protein pembentuk protoplasma yang menjadi makhluk hidup. Teori Moore, makhluk hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Bila fase keadaan kompleks itu tercapai, akan muncullah hidup. Teori Allen, energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi-materi, interaksi antar nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dalam genangan air di bumi ini akan membentuk zat-zat yang difus yang akhirnya membentuk protoplasma, benda hidup. Teori transendental, teori ini merupakan jawaban secara religi bahwa benda hidup itu diciptakan oleh supernatur atau Tuhan yang maha kuasa di jangkauan sains. C. Asal-usul manusia menurut pengetahuan. Aristotle pada tahun 384 sampai 322 Masehi disebut sebagai teori abiogenesis atau generatio spontanea. Menurut teori ini, semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Dari Charles Darwin tahun 1809 sampai 1882, bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. D. Asal-usul manusia menurut Al-Quran.
Menurut kitab suci Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tundukkanlah kamu padanya dengan sujud. B. Hakikat manusia dalam pandangan ilmuwan. Terdapat 3 hakikat manusia menurut pandangan ilmuwan barat. 1. Pandangan psikoanalitik dari S. Freud. Menurut Freud, secara hakiki kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Pandangan humanistik yang kedua. Human artinya manusia, yaitu memahami secara hakiki keberadaan manusia oleh manusia dan dari manusia berdasarkan rasio pemikiran manusia. Nomor 3. Pandangan behavioristik. Pandangan ini menjelaskan bahwa behavior, tingkah laku manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami individu yang bersangkutan. C. Asal-usul manusia menurut pandangan agama Islam. Dalam Al-Quran menyebutkan beberapa proses kejadian manusia yang lebih jelas dibanding teori Charles Darwin, yang berpendapat manusia berasal dari evolusi atau perubahan-perubahan makhluk dari manusia kera dalam kurung purba seperti Meganthropus dan Pithecanthropus. Kejadian asal-usul manusia. Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata setelah dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Nomor 1. Kejadian dan asal-usul manusia ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Nomor 3. Dalam Al-Quran, asal-usul manusia secara biologi dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun 12 sampai ayat 14. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Terima kasih. Dengan ini saya menyampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Reziko Radiansyah dari kelas 2A TI ingin mempresentasikan tentang manusia dalam pandangan agama Islam. Yang pertama, asal-usul manusia menurut pandangan agama Islam. Dalam Al-Quran menyebutkan beberapa proses kejadian manusia yang lebih jelas dibanding teori Charles Darwin yang berpendapat manusia berasal dari evolusi atau perubahan-perubahan makhluk dari manusia kera atau purba seperti Meganthropus dan Pithecanthropus. Dalam Al-Quran, manusia diciptakan dari 6 unsur. 1.
air. 2. Debu. 3. Tanah liat. 4. Lumpur tembikar. 5. Saripati tanah. 6. Tanah bumi. Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut. 1. Kejadian dan asal-usul manusia pertama. Kejadian dan asal-usul manusia pertama. Kejadian dan asal-usul manusia pertama yang berikut berarti pula proses penciptaan Adam diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang kering, yang kemudian ditiupkan ruh ke dalam sehingga ia hidup. Keterangan tersebut sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi di mana Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi. Maka anak cucu Adam pun seperti itu. Sebagian ada yang baik dan buruk, ada yang lembut dan kasar, dan sebagainya." 2. Kejadian manusia dan asal-usul manusia kedua. 1. Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. 2. Begitupun dengan manusia. Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. 3. Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 1, yaitu, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 1 berikut yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." 3. Kejadian dan asal-usul manusia ketiga. Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata setelah dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan secara medis. 2. Kejadian dan asal-usul manusia ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. 3. Dalam Al-Quran, asal-usul manusia secara biologi dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Terdapat 6 hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 2. Sebagai al-nas. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga harus menjaga hubungan baik sesama. 3. Sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah berarti manusia adalah wakil Allah di muka bumi dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di bumi. 4. Sebagai Bani Adam. Manusia merupakan keturunan Adam dan bukan hasil dari evolusi makhluk Anthropus. 5. Sebagai al-insan, makhluk yang memiliki kemampuan menalar dan berpikir yang dengan manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat, sehingga ia dapat maju dan berkembang. 6. Sebagai makhluk
biologis. Manusia memiliki raga dan fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang baik, dan lain sebagainya.